lembar riwayat hidup belum merupakan pemeriksaan psikologi yang sebenarnya, tapi merupakan pengumpulan data untuk melengkapi berkas saudara. Gunakanlah bolpen atau pulpen saudara. Marilah kita mulai. Isilah nama pemeriksaan saudara di sebelah kanan atas lembar itu. Dilanjutkan dengan tanggal pemeriksaan yaitu 15 Mei 2024. Kemudian isilah nama lengkap saudara dengan huruf cetak. Tidak boleh ada singkatan. Jadi, kalau nama saudara R. Bagio harus ditulis lengkap. Apakah Raden Bagio atau Rudi Bagio? Gelar kesarjanaan dituliskan di belakang nama. Misalnya, Raden Bagio, Dr. MSc. Silahkan. Selanjutnya, boleh ditulis dengan huruf biasa. Tidak perlu huruf cetak. Isilah tempat lahir dan tanggal lahir, yaitu di mana kota saudara dilahirkan, serta tanggal, bulan, dan tahun lahir saudara. Jenis kelamin dicoret yang tidak perlu. Agama, isilah agama saudara. Status, coret yang tidak perlu. Alamat, diisi dengan alamat lengkap saudara, beserta nomor telepon jika ada. Jangan lupa menuliskan kode posnya. Nama ayah diisi dengan nama lengkap ayah. Jika ayah Anda sudah meninggal, tulislah almarhum di antara tanda kurung di belakang nama ayah. Pekerjaan, isilah dengan pekerjaan ayah. Misalnya, Paman TNI AD, pensiunan Pemdikbud, pegawai Caltek, dan lain sebagainya. Jika ayah telah meninggal, tuliskan pekerjaan terakhir ayah. Alamat ayah, jika sama dengan saudara, cukup tuliskan idem saya. Jika beda alamat, tuliskan alamat ayah secara lengkap, termasuk kode pos dan nomor teleponnya, jika ada. Kalau ayah telah meninggal, alamatnya dicoret saja. Nama ibu, isilah nama ibu, nama kecil ibu. Bukan Nyonya Bagio mengikuti nama ayah. Jika telah meninggal, tuliskan almarhumah di antara tanda kurung. Tulis pekerjaan ibu kalau ibu bekerja. Jika tidak bekerja, tulislah ibu rumah tangga. Alamat ibu, jika serumah dengan saudara, tuliskan idem saya. Jika sama dengan ayah, tuliskan idem ayah. Kalau berbeda, tuliskan alamat yang lengkap, termasuk nomor telepon dan kode posnya. Kalau telah meninggal, alamatnya dicoret saja. Jika telah selesai, marilah lanjutkan lagi. Di bawah garis terdapat beberapa judul yang berbeda. Yang pertama, pendidikan. Sejajar dengan SD, tuliskan nama sekolah dasar. Nama sekolah dasar saudara, tempat dan kota di mana dan tahun berapa. Sejajar dengan SLP, isilah dengan nama SMP saudara. Tempat atau kota di mana dan tahun berapa. SLTA diisi dengan nama SMA saudara, tempat atau kotanya di mana, tahun lulus saudara, di mana tahun lulus harap dituliskan jurusan yang ditempuh di SLA. Misalnya A1, A2, A3, atau A4. Sejajar dengan univ garing akad atau universitas garing akademi, ditulis nama universitas atau akademi saudara, tempat atau kotanya, dan tahun berapa lulus. Kalau belum lulus, ditulis di belakang tahun, harap ditulis semester berapa. Jika ada jurusan, silahkan tulis di belakang tahun lulus. 2. Kursus upgrading. Apabila saudara pernah mengikuti kursus, tuliskan 3 huruf kursus paling utama yang pernah Anda ikuti. Misalnya kursus mengetik, tata buku, komputer, programming, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Tempat kursus yaitu kota di mana kursus itu diselenggarakan. Lamanya kursus berapa bulan, pada tahun berapa, dan tahun berapa sampai tahun berapa, dan instansi penyelenggaraannya siapa, misalnya LPKIA, Triad, les privat, dan lain sebagainya. Jika tidak pernah mengikuti kursus, harap dicoret seluruhnya. Yang ketiga, pengalaman bekerja. Jika saudara yang pernah bekerja pada instansi tertentu, tulislah pengalaman kerja yang penting saja. Nama instansi tempat saudara bekerja, tempat dan kota di mana jabatan saudara, dan berapa lama saudara bekerja, tahun berapa, atau dari tahun berapa sampai tahun berapa. Kalau belum pernah bekerja, harap saudara coret semuanya.
Yang keempat, kehidupan berorganisasi. Bagian ini hanya diisi kalau saudara pernah ikut aktif dalam suatu organisasi di luar sekolah. Misalnya pramuka, karang taruna, organisasi olahraga, dan lain sebagainya. Untuk organisasi di lingkungan sekolah yang keanggotaannya otomatis hanya diisi kalau saudara menjabat sebagai pengurus, seperti misalnya pengurus OSIS atau senat mahasiswa, dan lain sebagainya. Tulis 3 organisasi yang saudara anggap penting yang pernah diikuti. Isilah nama organisasi saudara, jabatan saudara sebagai apa, lama bulan, dan tahun berapa, dari tahun berapa sampai tahun berapa, dan tempat atau kota di mana organisasi itu berada. Sekarang balikkan lembar riwayat hidup itu, marilah kita lanjutkan. Yang kelima, olahraga. Di bagian ini, ada bagian aktif dan pasif. Yang dimaksud dengan aktif adalah olahraga yang sampai sekarang masih tetap saudara lakukan. Sedangkan pasif adalah saudara yang dahulu pernah melakukan olahraga tersebut, tetapi sekarang tidak pernah melakukannya lagi. Tulislah macam olahraga yang saudara lakukan dan di belakangnya tuliskan aktif atau pasif di antara kurung. Yang keenam, kesenian. Cara mengisinya sama dengan nomor 5, seperti olahraga tadi. Yang ketujuh, kegemaran atau hobi. Nah, tuliskan kegemaran atau hobi saudara. Semuanya terserah kepada saudara. Apakah yang akan Anda tulis? Silahkan. Yang kedelapan, cita-cita. Harap saudara isi dengan cita-cita yang konkret atau real. Misalnya, ingin menjadi direktur bank, ingin menjadi arsitek, ingin menjadi kritikus sastra, dan lain sebagainya. Jangan menulis ingin menjadi warga negara yang berguna bagi nusa dan bangsa, ingin menjadi ibu atau ayah yang bijaksana, dan lain sebagainya. Karena cita-cita semacam itu terlalu umum dan kurang jelas. Yang kesembilan, saya anak ke. Isilah urutan atau posisi saudara dalam keluarga. Apakah anak ke-1, kedua, ketiga, atau keberapa? Terutama saudara sekandung. Kalau saudara anak ke-1, maka kolom kakak dicoret semua. Saudara hanya perlu mengisi kolom adik. Mulailah mengisi dengan jenis kelamin adik. Lingkarilah huruf L jika adik Anda laki-laki, dan lingkarilah huruf P jika adik Anda perempuan. Kemudian, tulislah di kolom pekerjaan atau sekolah, instansi, dan jabatan jika sudah bekerja, atau sekolah, dan kelas atau tahun keberapa jika masih sekolah. Dilanjutkan sampai dengan adik saudara yang paling kecil. Jika saudara anak ketiga, maka kolom kakak harus diisi dengan data kakak. Lingkarilah jenis kelamin jika kakak Anda laki-laki, dan lingkarilah huruf P jika kakak Anda perempuan. Kemudian, isilah pekerjaan atau sekolah seperti yang dijelaskan tadi. Dilanjutkan dengan kolom adik. Apabila saudara mempunyai adik, jika tidak mempunyai adik, kolom adik harap dicoret saja. Kalau saudara anak tunggal, maka kolom kakak dan kolom adik dicoret seluruhnya. Yang ke-10, apakah saudara pernah sakit keras? Pernyataan ini harap dijawab. Jika saudara pernah sakit keras, yaitu sakit yang memerlukan perawatan lama atau yang dirasakan berat. Lingkarilah kata pernah. Jika tidak pernah, lingkarilah kata tidak. Kalau pernah sakit keras, jawablah pertanyaan di bawahnya. Tuliskan apa penyakit saudara waktu itu dan bila mana terjadi. Cukup tuliskan tahunnya saja. Yang ke-10, apakah saudara pernah mengalami kecelakaan berat? Yang dimaksud dengan kecelakaan berat adalah kecelakaan yang menimbulkan cacat, yang masih dirasakan akibatnya sampai saat ini, atau yang harus dirawat di rumah atau di rumah sakit dalam waktu yang cukup lama. Kalau pernah, lingkarilah kata pernah. Jika tidak pernah, lingkarilah kata tidak. Jika pernah, jawablah pertanyaan di bawahnya. Kecelakaan apa yang terjadi pada waktu itu? Bila mana terjadinya? Cukup tahunnya saja. Dan apa akibatnya?
Kalau tidak pernah mengalami kecelakaan berat, coretlah pernyataan di bawahnya. Yang ke-12, pernahkah saudara mengikuti psikotes? Maksudnya adalah pemeriksaan psikologi sebelum hari ini. Jika pernah, lingkarilah kata pernah. Jika tidak pernah, lingkarilah kata tidak. Kalau pernah, jawablah pertanyaan di bawahnya. Bila mana cukup tahunnya saja. Tempatnya cukup kotanya saja. Dan tujuannya untuk apa? Misalnya untuk pemilihan jurusan, seleksi masuk sekolah, atau seleksi pegawai, dan lain sebagainya. Jika lebih dari sekali, harap dituliskan semuanya. Kalau tidak pernah, harap pertanyaan di bawahnya dicoret semua. Jika sudah selesai, di bagian bawah garis silahkan ditulis Banda Aceh. Tanggal 15 Mei 2024. Kemudian, saudara bubuhi tanda tangan. Tidak usah diberi nama jelas lagi. Baiklah saudara-saudara, pengisian lembar riwayat hidup selesai. Letakkan alat tulis saudara, telitilah kembali isiannya. Jika sudah selesai, letakkan lembar riwayat hidup di sisi meja yang kosong untuk dikumpulkan. Sekarang, kita akan mulai dengan pemeriksaan psikologi yang sebenarnya.